Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzalal qur'ana fi syahri Ramadan li'ayakuna hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang telah Dia karuniakan kepada kita. Yang salah satu nikmat yang paling utama adalah nikmat keimanan. Innallaha yu'til mala ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan harta, memberikan uang kepada siapa saja yang Dia cintai dan tidak Dia cintai. Walakin innallaha yu'til imana ila man yuhibbu wa ila man yuhibbu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu hanya memberikan, mengkaruniakan iman kepada siapa saja yang Ia cintai. Maka ketika kita memiliki keimanan, itu adalah bukti bahwa Allah mencintai kita. Maka kita mensyukurinya dengan menggunakan nikmat itu untuk menggapai ridhonya. Dalam permulaan ini saya ingin bercerita. Dulu di pondok saya ada sebuah peraturan yang aneh tapi sudah berjalan lama. Di pondok saya, bagi setiap santri laki-laki diwajibkan untuk menggundul rambutnya setiap 3 pekan sekali. Jadi saya 10 tahun itu botak terus, nggak pernah bisa siswa itu nggak pernah bisa, karena wajib untuk menggundul rambutnya 3 pekan sekali. Itu di hati kita juga menimbulkan sebuah rasa enggan, rasa nggak mau. Kok peraturan nyiksa banget ya? Namanya anak laki-laki, masih masa pubertas, masa-masa ingin menampakkan kegagahannya, tapi mahkotanya malah dihilangkan. Kan itu adalah sebuah tekanan bagi kami. Maka Ustadz kami, Ustadz Joko Wahyudi mengumpulkan kami. Beliau menasihatkan, nak, Ustadz sebenarnya juga nggak tega. Namun ini untuk kebaikan kalian. Ini untuk kebaikan kalian. Kenapa? Karena dulu konon katanya ada pas masih diperbolehkan untuk memanjangkan rambut, kakak-kakak kelas saya itu sampai menata rambut hingga lupa waktu sekolah. Waktu sekolah sudah masuk, tapi dia lalai karena menata rambutnya. Maka Ustadz saya mengetahui itu, ya sudah, bagi setiap santri diwajibkan untuk gundul. Makanya saya sekarang nggak dipotong itu suka banget, senang banget. Diwajibkan untuk gundul 3 pekan sekali. Maka nasihat Ustadz saya tadi, Ustadz Joko Wahyudi, itu adalah ujian bagi kalian. Apakah kalian pikir, wahai anak-anakku, kalian juga bukan ujian bagi Ustadz? Ketika kalian diperintah, kalian tidak taat. Ketika kalian melanggar, itu juga ujian bagi Ustadz. Sebagaimana Allah Ta'ala berkalam dalam surat Al-Furqan ayat ke-20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan tidaklah kami mengutus qablaka sebelummu wahai Muhammad minal mursalina dari utusan-utusan, illa kecuali innahum sesungguhnya mereka layakuluna sungguh mereka makan atau ama makanan, wayamsuna dan mereka berjalan fil aswaq di pasar-pasar, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami menjadikan ba'dakum sebagian kalian li ba'din bagi sebagian yang lain itu fitnah, sebagai fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Fitnah dalam bahasa Arab berarti ujian, sebagai cobaan. Sedangkan fitnah dalam bahasa Indonesia bermakna sesuatu yang tidak betul dan disematkan kepada kita. Atas birun, apakah kalian akan bersabar? Wa kana rabbuka basyira, dan sesungguhnya Rabbuka pemeliharamu basyira, maha melihat. Ustaz saya mengatakan
menasihati kami dengan ayat ini. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan ba'dakum sebagian kalian li ba'din bagi sebagian yang itu fitnah, sebagai ujian. Kalian diuji dengan peraturan yang Ustadz buat. Kalian diuji tapi atas birun apakah kalian akan sabar dengan peraturan ini? Di pondok kita nggak boleh megang HP, di pondok kita nggak boleh keluar kompleks, banyak peraturan, dan itu kami gunakan untuk mendidik kalian. Atas birun apakah kalian akan bersabar? Itulah fitnah yang Allah titipkan. Jadi Allah menjadikan bahasa kasarnya ustadz-ustadz kami itu sebagai ujian bagi kami. Kami harus mentaatinya karena Allah memerintahkan untuk itu. Bagi ustadz-ustadz pun juga gitu. Ketika dititipi anak-anak dari muslimin untuk mendidik mereka, maka itu adalah ujian bagi para asatid. Bagaimana dia bisa membentuk pribadi muslim yang taat kepada Allah. Ketika muridnya melanggar, dia harus menasihati. Ketika muridnya enggak kerasan, dia harus menemani, harus mengayomi. Begitupun dalam setiap aspek kehidupan kita. Seorang bapak juga pasti memiliki cobaan dari istrinya, dari anak-anaknya. Maka bersabarlah wahai bapak-bapakku sekalian, untuk mendidik istri-istri bapak sekalian, mendidik anak-anak bapak sekalian. Ibu-ibu juga gitu, memiliki anak yang sangat nawakal. Kalau bahasa orang Jawa Timur itu kan nawakal, ada penyangatannya. Kalau bahasa sini nakal benar gitu kan. Kalau bahasa Jawa Tengah nakal banget gitu. Nah, itu juga adalah ujian yang kita jadikan ladang amal soleh bagi kita. Maka marilah kita bersabar. Atas birun apakah kalian bisa bersabar? Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim atau kama qala, bahwasanya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Maka marilah kita menguatkan langkah kita ke masjid-masjid untuk menuntut ilmu. Ngantuk iya, kita lawan karena itu fitnah bagi kita. Apa itu? Masgul, sibuk karena pekerjaan, kita sempatkan di waktu yang lain. Saya juga begitu, ketika saya didhawuhi Ustadz Sugeng menggantikan beliau, ya saya sabar-sabarkan. Sebenarnya mau gantian, tapi Ustadz Fuadi pagi ngajar juga, nggak bisa gantian. Saya juga, wah yaudah saya sabari, saya kuat-kuatkan, saya mengambil waktu untuk mempersiapkan ini dan lain-lain. Maka ketika kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita, fas'alullaha haqqakum, maka kita boleh untuk meminta hak kita kepada Allah Ta'ala. Maka Allah akan memudahkan segala langkah kita ketika kita telah melakukan kewajiban-kewajiban kita. Maka itulah waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah jadikan ba'dakum sebagian kalian untuk sebagian yang lain fitnah, sebagai fitnah. Atas birun apakah kalian bisa bersabar? Innallaha kana basyira wa kana rabbuka basyira, dan adalah rabbuka pemeliharamu itu basyira, maha melihat. Allah tahu bagaimana susah payah kita bersabar menghadapi ujian-ujian yang Allah ujikan kepada kita. Ketika kita bersabar, maka Allah mengetahuinya, Allah merahmati kita dan meninggikan derajat kita. Kita lanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Saya ingin membahas tentang bagaimana pendidikan yang Luqman Al-Hakim berikan kepada anak-anaknya. Karena pendidikan anak itu adalah kewajiban bagi setiap orang tua. Asalnya seperti itu. Maka dijadikanlah sekolah-sekolah untuk membantu pendidikan orang tua. Tapi tugas utama masih dalam kewajiban orang tua. Ustadz saya, Syekhuna Mudaki, selalu mengatakan, nak, keberhasilan dalam pendidikan itu tidak lepas dari 3 pihak yang saling mendukung satu sama lain. Pertama, pihak asatid. Asatid harus mendukung proses berlangsungnya belajar. Kedua, pihak dari murid, santri, untuk agar dia mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah pihak orang tua yang mendukung anaknya dan membantu anaknya untuk belajar. Itulah 3 aspek yang wajib diketahui dan wajib dijalankan jika kita ingin mendapatkan keberhasilan dalam pendidikan. Maka marilah kita didik anak-anak kita dengan didikan yang Allah ajarkan di Al-Quran. Yang salah satunya sebagaimana yang Luqman Al-Hakim contohkan ketika dia mendidik anak-anaknya. Dalam surat Luqman, surat ke-31, ayat ke-13, poinnya adalah
jangan mempersekutukan Allah. Pelajaran pertama bagi anak adalah akidatul Islamiyah tentang keesaan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Wa id qala, dan ingatlah Muhammad ketika qala berkata Luqman libnihi untuk anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihatinya. Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah Ta'ala. Inna syirka, sesungguhnya asyirka, kesyirikan itu, mempersekutukan Allah itu, ladzulmun adzimun, adalah kesesatan yang nyata atau kedzaliman yang nyata atau kegelapan yang nyata. Bagaimana tafsirnya? Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Apa maksudnya? Maksudnya wadkur liqaumika mau'idata Luqmani al-Hakimi liwaladihi. Wadkur, dan ingatlah wahai Muhammad, dan sebutkanlah liqaumika, kepada kaummu, mau'idata Luqman, nasihatnya Luqman al-Hakim liwaladihi, untuk anaknya. Apa isi nasihatnya itu? Hina qala lahu wa'idun wa nasihan, ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, wa'idun, hal ini sebagai keadaannya sebagai wa'idun, pemberi nasihan yang menasihati, mursidan, yang menunjuki. Jadi posisinya Luqman al-Hakim ini menjadi ayah yang ingin menasihati anaknya kepada jalan kebenaran. Ya bunayya, wahai anakku, kun, jadilah akilan, orang yang berpikir, wala tusyrik billahi ahadan, wala tusyrik, dan janganlah engkau sekutukan billahi, dengan Allah, ahadan, seseorang pun, basyaron, baik dari jenis manusia, au sonaman, ataupun dari jenis patung-patung, au waladan, ataupun dari jenis waladan, anak-anak. Kita lihat di sini bahwasanya Luqman al-Hakim menasihati kepada anaknya, wahai anakku, jadilah orang yang berakal. Gunakanlah akal sehatmu hingga engkau tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu pun, tidak dengan manusia, tidak dengan patung, ataupun tidak dengan anak. Kan banyak orang-orang itu syirik kepada Allah, menduakan Allah dengan manusia ketika dia menjilat penguasa, sedangkan penguasanya itu tidak mentaati Allah Ta'ala. Ulama dunia yang mereka menjual agama untuk perut mereka gunakan dalil-dalil untuk mendukung argumen-argumen penguasa yang salah, maka itulah dia telah mempersekutukan Allah Ta'ala dengan ketaatannya kepada manusia. La tusyrik billahi ahadan, basyaron, au sonaman, ataupun dengan patung-patung. Kita tahu masyarakat jahiliyah itu menyembah patung-patung. Au waladan, ataupun anak-anak. Berapa banyak koruptor-koruptor di negeri ini, pejabat-pejabat yang berdasi, namun dia maling harta kekayaan negara ini karena tuntutan keluarganya, karena ingin membahagiakan keluarganya, karena ingin mencukupi kebutuhan anaknya. Inna syirka, sesungguhnya asyirka, kesyirikan itu, ladzulmun adzim, adalah kegelapan yang nyata. Maksudnya inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu, qabihun, jelek, wa dzulmun, dan kezaliman, sharihun, yang jelas, li'annahu, karena sesungguhnya dia, wad'un li syai'i fi ghairi maudhi'i, adalah apatah kedzaliman itu? Kezaliman adalah wad'un li syai'in, meletakkan sesuatu, fi ghairi maudhi'ihi, pada selain tempatnya. Faman sawwa bainal khaliq wal makhluk, maka barang siapa yang sawwa, menyamakan, bainal khaliq, antara al khaliq, antara pencipta, wal makhluk, dan yang diciptakan, wa bainal ilah was sonam, dan antara ilah, sesembahan, was sonam, dan patung-patung, fahuwa, maka dia bila syakin, tanpa keraguan, ahmakun nas,
Dalam bahasa Arab kita tahu ahmak itu lebih nemen atau lebih parah daripada jahil. Jahil itu bodoh. Kalau ahmak itu lebih ke cacat intelektual atau nggak bisa untuk berpikir, cacat intelektual. Ahmakun nas, orang yang pandai, sangat bodoh. Wa ba'aduhum an mantikil akli wal hikmah. Wa ba'aduhum, dan paling jauhnya an mantikil akli, dari pengucapan pikiran, dari pikiran yang lurus, wal hikmah, dan hikmah. Inilah ajaran Luqman kepada anaknya supaya dia tidak mempersekutukan Allah Ta'ala, baik dengan manusia, dengan patung ataupun dengan anaknya, seperti itu. Karena apa? Syirik adalah kesesatan yang nyata. Bagaimana bisa kita itu menyamakan antara Tuhan dan makhluk, sedangkan Tuhan Maha Kuasa, makhluk tidak kuasa. Kalau Ustadz Mudakir biasanya bilang gini, apa ya tumon? Orang itu tahu ada roti dan ada tai, tapi dia itu menyamakan antara roti dan tai. Ya beda. Roti bisa dimakan, kalau tai ya jijik kita. Saya mesti bilang gitu. Itu sama saja dengan orang yang syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Sawa bainal khaliq wal makhluk, menyamakan antara khaliq pencipta wal makhluk dan yang diciptakan. Kita pasti tahu, pasti bisa membedakan antara roti dan tai. Maka itu kalau kita nggak bisa membedakan, ya kebangetan banget. Itulah kesesatan yang nyata, hingga kita mengambil tai daripada roti. Wa ahmakun nas, maka itulah ahmakun nas, paling bodohnya manusia, sebodoh-bodohnya manusia yang memiliki cacat intelektual tadi. Bila syakin, tanpa ragu-ragu dia paling bodohnya manusia. Dan perkataannya pasti tidak akan benar, akalnya juga pasti tidak akan lurus. Itulah dampak ketika kita tidak bisa membedakan antara khaliq wal makhluk, antara Tuhan dan pencipta. Antara Tuhan dan pencipta, antara Tuhan dan makhluk. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, masa anak kecil kita ajari akidah, apakah tidak terlalu berat? Saya pernah mendapati di hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, anaknya pamannya, sepupu beliau, radhiyallahu anhu, bahwasanya dulu Ibn Abbas pernah berkata gini, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika itu Ibnu Abbas berada di belakang Nabi, mungkin digonceng ya. Yang penting posisinya itu Nabi di depan, Ibnu Abbas di belakang. Maka Nabi mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anakku, inni sesungguhnya aku u'allimuka, aku mengajarimu kalimatin, satu kalimat. Gulam di bahasa Arab itu kita tahu bahwasanya gulam itu untuk anak usia setelah penyapihan, setelah 2 tahun hingga hingga umur 7 tahun. Nah, jadi kan ada spesifikasi janin. Janin itu adalah bayi atau anak yang masih di kandungan, itu namanya janin. Sobiyun itu bayi, anak mulai dilahirkan sampai usia 2 tahun. Yang ketiga itu gulam. Gulam itu setelah penyapihan, setelah 2 tahun hingga 7 tahun itu dinamakan gulam. Nabi di sini mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, yaitu berarti usia 2 sampai 7, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarimu bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Apa itu? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini masih anak usia 2 sampai 7, tapi diajarkan ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ihfadillaha, jagalah Allah, tajidhu, engkau akan mendapati dia, tujahaka, menolongmu. Innal ummata lawistama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Ketika ada satu umat yang ingin memberikan kepada manfaat, walaupun dia berkumpul bahu-membahu untuk memberikan manfaat, namun Allah tidak berkehendak, maka tidak akan ada manfaat yang engkau dapatkan, dan Allah telah menentukan hal itu. Wa in yastama'u alla ayaduruka bisyai'in lam yaduruka illa bisyai'in qad katabahullahu lak alaika.
rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Dan ketika manusia-manusia itu berkumpul untuk memadharati kita, untuk berbuat kejahatan kepada kita, walaupun satu dunia berkumpul namun Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan mendapatkan madharat yang dibuat oleh manusia-manusia tersebut, karena Allah telah menetapkan keselamatan bagi kita. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat al-aqlam, ketetapan-ketetapan. Kolam-kolam itu maksudnya bolpen, pena yang digunakan untuk mencatat amal kita. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhufu, dan telah kering catatan amalan kita. Kita telah ditentukan kalau hari ini kita mengaji, maka kita akan mengaji. Seperti itu. Itulah takdir. Yang ingin saya garis bawahi adalah yang tadi. Gulam, ketika anak sudah 2 sampai 7 tahun, Rasul mengatakan, ya gulam ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini adalah pelajaran akidah kepada seorang anak. Ketika engkau ingin dijaga Allah Ta'ala, maka jagalah Allah Ta'ala dulu. Bagaimana penyampaiannya? Mungkin teorinya memang mudah, namun penyampaian yang kita sampaikan harus sebagaimana anak-anak itu bisa menangkapnya. Masa kita kalah sama film-film yang digunakan orang-orang non-Islam, orang-orang kafir untuk mempropaganda anak-anak kita. Contohnya, anak-anak mungkin tahu ya, bapak-bapak ibu-ibu enggak tahu enggak ya? Film Doraemon. Film Jepang namanya Doraemon. Itu tanpa kita sadari, dia mengajarkan kepada anak-anak kita sebuah paham menyembah kepada selain Allah. Di situ banyak diperlihatkan bahwasanya Nobita itu ya salah satu tokoh lah. Kalau enggak tahu nanti boleh di Google. Nobita itu ketika meminta kepada Doraemon, karena Doraemon itu robot ya, dia sampai sujud-sujud, dan masyarakat Jepang kan kebanyakan juga adalah penyembah matahari. Itulah propaganda tanpa kita sadari bisa merusak anak-anak kita, merusak akidah anak-anak kita. Film sekarang ada, film anak kecil. Kalau enggak salah namanya Cocomelon. Ya, Cocomelon kayaknya. Itu mengajarkan LGBT sejak kecil. Bahwasanya ada anak itu nangis. Aku tidak akan sedih karena ada ayah dan bapakku. Jadi ada ayah, ada bapak. Dua-duanya laki-laki. Ini film anak kecil padahal. Ini dapat merusak akidah anak kecil kita, merusak pemikiran kita. Maka kita juga harus menandinginya dengan penyampaian yang bagus. Bukan, wahai anakku, sholat. Kalau enggak sholat nanti masuk neraka, dosa. Kalau gitu ya anak-anak akan lari, enggak akan paham dengan apa yang ingin kita sampaikan. Film-film saja memasukkan doktrin mereka dengan halus. Nah, kita bagaimana mencari cara untuk menandinginya? Film Wonder Woman itu dibuat oleh seorang profesor psikologi yang LGBT juga. Dia memiliki istri, tapi dia juga suka sama mahasiswinya. Mahasiswinya juga suka sama istrinya. Jadi itu emang kayak propaganda. Maka dia membuat film yang di dalamnya banyak propaganda, tapi kita tidak sadari dengan halus bisa merusak manusia menuju kepada ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang, yaitu LGBT. Dan kita tahu Wonder Woman adalah film 2000-an awal ya. Kita tahu di tahun-tahun ini Amerika adalah negara yang paling gencar mempromosikan LGBT. Seperti itu. Maka itulah contohnya kerusakan akidah yang ditanamkan musuh-musuh kita, orang-orang kafir kepada anak-anak kita. Maka kita harus menjaganya dengan berbagai cara yang kita bisa. Seperti itu. Kita dapati juga bahwasanya Nabi itu menjaga akidah anak-anaknya, menjaga perilaku anak-anaknya sejak kecil. Namun bagaimana caranya, itulah yang unik, itulah yang harus kita pelajari. Nabi, dari penuturan Anas bin Malik, Nabi itu tidak pernah memarahi beliau. Jadi ada sebuah hadis, Anas bin Malik itu pernah berkata gini, karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khalqan. Sesungguhnya Nabi itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi Anas bin Malik ini adalah pembantu Nabi. Dia dihibahkan oleh ibunya untuk menjadi khadim, untuk menjadi pembantu Nabi Muhammad sejak kecil. Maka fa'asalani yauman lihajatin. Maka Nabi memerintahkan Anas untuk sesuatu keperluan. Kalau saya bayangkan ya kayak, Nas, belikan aku roti di tempatnya
di Indomaret gitu ya, mungkin gitu. Fakultu wallahi adhab wa fi nafsi an adhab lima amarani bi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kharastu hatta amuru ala sibyan wa hum yal'abuna fis suq. Maka Anas pun keluar, kan disuruh Nabi untuk pergi ke Indomaret. Contohnya ya, kita supaya gampang, maka dia keluar. Lah di tengah perjalanan dia melihat anak-anak berkumpul mainan. Lah Anas kan juga anak kecil. Maka wa hum yal'abuna fis suq. Maka mereka itu bermain di suq, di pasar. Anas pun juga ingin ikut. Wah, kok ada yang main kelereng, contohnya gitu. Anas pun juga ikut. Dia lupa bahwasanya dia sedang disuruh oleh Nabi Muhammad membelikan sesuatu. Dia hanyut dengan dunianya. Namanya anak kecil ya. Dia masih ingin bermain-main, maka dia pun ikut bermain. Lah, faidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun bi qafaya. Lah ketika dia bermain, kok tiba-tiba tengkuknya itu dipegang. Faidah Rasulullah qabidun bi qafaya. Maka tiba-tiba Rasulullah itu sudah memegang tengkukku. Rasulullah sudah berada di belakangku memegang tengkukku. Fanadhartu ilayya wa huwa yadhak. Maka Anas pun, aduh, kok Rasulullah ya? Maka Anas pun melihat, iya Rasulullah. Rasulullah habis itu enggak marah, tapi dia melihat Anas dan yadhak dan tertawa. Ya Unais, idhab haitsu amartuka. Anas kecil. Kamu pergilah dulu sebagaimana yang aku perintahkan kepadamu. Nabi tidak marah. Nabi ya kalau bahasa kita ngelus. Ya Unais, wahai Anas kecil, kamu pergilah dulu sebagaimana yang aku perintahkan. Seperti itu. Qultu, na'am, adab ya Rasulullah. Nggih Nabi, nggih. Saya akan berangkat dulu. Qala Anas, wallahi lama khadamtuhu sab'a sinin aw tis'a sinin ma alimtu qala li syai'in sana'tu lima fa'alta kada wa kada wala syai'in taraktu halan fa'alta kada wa kada. Maka Anas mengatakan, dia bersaksi, wallahi, demi Allah, aku sudah menjadi membantu Nabi berkhidmat kepada Nabi selama 7 tahun, sab'in aw tis'in, 7 sampai 9 tahun, dan Nabi tidak pernah menegurku ketika aku lupa untuk melakukan sesuatu, dan Nabi tidak pernah menegurku, tidak pernah memarahiku ketika aku melakukan suatu hal yang Nabi tidak inginkan. Inilah cara Nabi mendidik anak kecil. Beliau tidak menggunakan emosi. Ketika dia menyuruh Anas tadi ya, kita tahu Anas lupa dengan apa yang Nabi suruhkan. Maka Nabi mengelus-elus Anas. Nas, tadi kamu disuruh apa? Ayo dilakukan dulu. Contohnya seperti itu. Itu pendidikan yang Nabi ajarkan, tidak dengan kekerasan. Dalam sebuah hadis juga, Nabi memiliki anak tiri laki-laki, anak gawan. Kalau bahasa sini anak sambung ya, anak gawan dari Ummu Salamah, istri Nabi. Maka ketika itu sedang makan bersama Nabi. Namanya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah masih anak-anak. Dia ingin makan yang jauh di sana. Maka Nabi ngelus sama bilang, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, wahai anak, samillah, berdoalah, samillah, sebutlah Allah dulu sebelum makan. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah apa-apa yang di dekatmu. Nabi gitu, enggak harus, jangan gitu. Nabi, ya gulam, wahai anakku. Kalau kita ya, wahai anakku atau gimana. Jadi dengan pendekatan dari hati ke hati. Anak kecil nggak bisa kita paksa untuk melakukan sesuatu yang dia belum paham. Mungkin dia belum paham apa itu dengan syariat Islam, maka kita masukkan ke kehidupannya dengan perlahan-lahan. Itulah ajaran yang pertama kali diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang kita tahu kalau Nabi tadi mengajarkan Ibnu Abbas ketika dia masih gulam, ketika masih usia 2 sampai 7 tahun. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Pelajaran kedua yang diberikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang bisa kita contoh adalah supaya kita menanamkan kepada anak-anak itu sifat berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana kita dapati di surat Luqman surat ke-31 ayat 14 sampai 15. Wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan al insana kepada manusia, biwalidayhi kepada kedua anaknya,
kedua anaknya, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dari masa wahn, dari kepayahan, ala wahnin, atas kepayahan yang lain. Konon kalau ibu-ibu mengandung itu adalah kepayahan di atas kepayahan. Menurut Al-Quran seperti itu. Wa fisaluhu fi amaini, wa fisaluhu, dan juga masa penyusuannya fi amaini, pada usia 2 tahun. Anishkurli, bahwasanya bersyukurlah kepadaku wahai umat manusia. Wali walidaika, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali kalian. Wa in jahadaka, dan ketika jahadaka, keduanya memerintahkanmu, ala antus sikabi, untuk supaya engkau syirik kepadaku, ma laisa laka bi ilmun, ma laisa laka bi ilmun, apa-apa yang tidak engkau ketahui ilmunya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taati keduanya. Wa sahibuhuma, dan pergaulilah keduanya. Fi dunya, di dunia ini, ma'rufan, dengan kebaikan. Wattabi, dan ikutlah sabila, jalan, man, siapa saja yang anaba, kembali ilayya, kepadaku. Thumma, kemudian, ilayya marji'ukum, kepadakulah tempat kembali kalian. Fa'unabbi'ukum, maka aku mengabari kalian, bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang telah kalian lakukan di dunia. Secara ringkasnya adalah pelajaran, kita mengajarkan anak-anak kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dengan apa? Dengan kita mengingatkan bahwasanya dulu nak, ketika ibumu mengandung, dia itu kepayahan mengandung kamu. Setiap hari semakin berat, semakin payah. Masa kamu enggak kasihan, kamu enggak mentaati ibumu? Seperti itu. Dan juga tidak hanya mengandung, habis itu melahirkan, yang sakitnya sangat luar biasa. Habis itu menyusui 2 tahun, yang repotnya sungguh luar biasa. Ya ibu-ibu ya, gimana? Saya enggak pengalaman soalnya, tanya dulu. Katanya hamil itu kan setiap hari semakin berat ya. Soalnya nambah beban, seperti itu. Itulah bisa dikatakan kayak jasa yang tidak bisa kita balas. Maka Nabi mengatakan ketika tanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat aku abiyu ilaihi, aku berbuat baik kepadanya, aku berbuat baik kepadanya. Ummuka, sumaman ummuka, sumaman ummuka, sumaman abuka. Ya Nabi, aku itu paling berhak yang mendapat kebaikanku siapa? Ummuka, ibumu. Suma, kemudian man, siapa lagi wahai Nabi? Ummuka, oh ibumu. Sumaman, siapa lagi wahai Nabi? Ummuka, ibumu. 3 kali Nabi menyebutkan orang yang paling berhak kita berikan kebaikan adalah ibu. Sumaman, kemudian siapa? Abuka, bapakmu. Ini tidak menyampingkan peran bapak ya. Bapak memang juga wajib untuk mendidik anaknya dan memiliki andil dalam pendidikan anak. Namun memang kita tahu bahwasanya ibu lebih banyak dalam waktunya bersama anak, lebih banyak berinteraksi dengan anak, dan lebih banyak pengorbanannya untuk anak saat awal-awal dulu kan seperti itu. Namun ketika ibu atau orang tua kita menyuruhkan kita untuk memaksiati Allah Ta'ala, maka tidak ada ketaatan bagi kita. Kita tidak boleh taat, kita tidak boleh mentaati makhluk untuk memaksiati Khalik, untuk memaksiati pencipta. Seperti itu. Tapi walaupun kita tidak mentaatinya dalam hal mempersekutukan Allah Ta'ala, wasohibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauliah ataupun kamu harus bisa hidup dengannya dengan kebaikan. Mungkin dia menyuruhkan kita untuk syirik, maka kita tidak taat. Kita enggak boleh taat ketika disuruh untuk memaksiati Allah Ta'ala. Namun untuk perkara yang lain, masalah-masalah yang lain, kita wajib taat kepada ibu kita selagi tidak menyelisihi ajaran Allah Ta'ala, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih panjang. Mungkin kapan-kapan bisa kita lanjutkan karena waktunya sudah habis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.